para pemirsa acara Patepang di Awang-Awang, persembahan dari alumni Fakultas Kedokteran Unpad Angkatan 84. Sebelum kita mulai acara, hari ini kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Abadi Angkatan kami, Dr. Rizal, spesialis penyakit dalam. Silahkan, Kang Rizal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus matikan suara. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Ada feedback, ya. Ya, feedback. Mangga. Nyalakan dua. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Dan secara khusus kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara hari ini. Yang pertama adalah Dr. Hastari Soekardi dari Kemang 84 atau lulusan dari FK 484, dan juga Kang Yudi atau Pak Yudi, yang hari ini kedua pembicara ini akan membantu kita untuk lebih memahami tentang memori. Acara Patepang di Awang-Awang hari ini adalah acara ke-9. Jadi acara Patepang di Awang-Awang ini adalah acara rutin 2 mingguan yang diselenggarakan oleh Angkatan 84. Dan kali ini kita sampai ke kali yang ke-9, alhamdulillah. Dan hari ini cukup banyak yang menghadiri. Yang terdaftar ada 300-an, yang sudah hadir ada 140-an. Ini itu sementara. Terima kasih banyak. Mohon maaf untuk gangguan suara yang didapatkan. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Rizal. Baik, di antara kita rasanya tidak pernah ada yang tidak lupa ya. Kata para bijak, katanya lupa adalah anugerah. Kenapa? Karena katanya kalau kita harus mengingat segala hal dari sejak lahir sampai beruban seperti sekarang ini, tentunya berat ya. Ada perasaan sakit, perasaan sedih, tidak bisa hilang, itu tentunya berat untuk kita semua. Jadi anugerah sebetulnya lupa itu. Tapi lupa juga sering merepotkan, terutama sering dengan usia nih. Saya pribadi merasa makin lama makin berkurang kemampuan mengingat itu. Kalau bisa lebih banyak mengingat, tentunya hidup akan lebih mudah. Jadi kita ingin tahu apakah bisa kita meningkatkan ingatan, meningkatkan daya ingat. Tapi sebelumnya barangkali kita juga harus tahu dulu bagaimana sebetulnya ingatan itu diproses dalam otak kita. Ya. Nah, nanti kita akan mendengarkan dua pembicara. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Rizal. Ada Dr. Hastari Soekardi, spesialis saraf, yang sekarang bertugas di Rumah Sakit Fatmawati. Dan kemudian ada Kang Yudi, tamu kami. Kang Yudi nggak mau disebut Angkatan 84 katanya, karena waktu kami masuk kuliah 84, Kang Yudi baru lahir katanya gitu. Jadi nggak seumur. Tapi nggak apa-apa, kita akan belajar banyak dari kedua pembicara ini. Sebelum Dr. Tari menyampaikan materinya, kita sedikit melihat dulu apa yang akan dibahas. Kita akan buat polling dulu. Seperti yang 2 minggu yang lalu, kita polling dulu. Kita lihat apa saja nanti yang kita perlu tahu, atau yang kita ingin tahu, dan apa yang ingin kami ketahui dari Anda semua peserta Patepang di Awang-Awang ke-9 ini. Silakan Kang Rizal, pollingnya yang pertama. Semua bisa menjawab ya, di tab saja di gadgetnya masing-masing. Nanti kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Ada yang bisa dijawab satu jawaban saja, ada yang boleh beberapa jawaban, silakan. 2 menit ya, Kang Rizal? 1? Ya.
30 detik lagi. Yang belum submit, silahkan submit. Sudah ya? Ya. Oke, jadi apa saja kategori ingatan yang Anda ketahui? Ada ingatan jangka yang tidak diperlukan, ingatan jangka pendek ini paling banyak jawabannya, ingatan jangka menengah, ingatan jangka panjang, dan ingatan yang tidak terlupakan. Nanti kita lihat ya apa kata Dokter Tari tentang ingatan-ingatan ini. Kemudian proses apa saja yang dibutuhkan dalam mengingat? Sebagian besar menjawabnya proses penyerapan informasi, kemudian pengkodean, penyimpanan informasi, dan pemanggilan kembali. Masih ada yang menjawab seperti itu. Nanti kita tanya, Dokter Tari, apa sih yang diperlukan di sana? Kemudian sumber informasi yang akan menjadi ingatan kita, membaca, melihat, mendengar, menulis. Ya, nanti kita tanya juga, kita lihat, dan disimpan di mana ingatan kita? Dalam otak, sebagian besar menjawabnya. Dalam hati, ya kita lihat nanti ya. Silakan Dokter Tari, kami menunggu informasi dari Dokter Tari nih. Apa ingatan itu dan bagaimana otak kita memprosesnya? Dokter Tari adalah alumni Fakultas Kedokteran Unpad angkatan 84, kemudian beliau melanjutkan spesialis saraf juga di Fakultas Kedokteran Unpad dan sekarang bertugas di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Silakan Dokter Tari. Ya, halo. Oke, sudah terdengar. Silakan. Sudah jelas ya suaranya. Ya, waktunya sekitar 20-30 menit ya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada para Bapak Ibu yang berkesempatan untuk hadir. Salam hormat di acara ini. Juga kepada rekan-rekan sejawat, mungkin dari dokter atau dari teman atau dari kerabat yang sempat hadir di acara ini. Saya ingin menyapa, selamat datang, selamat mengikuti. Kemudian juga kepada sobat-sobat FK84, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi untuk mengingat atau mem ini ya. Saya akan membawakan mungkin secara ringkas. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di belakang ya. Mengingat bagaimana otak kita memproses ingatan ya. Ingatan atau adalah salah satu fungsi kognitif yang merupakan modal utama dalam aktivitas kehidupan sehari-hari ya. Jadi fungsi kognitif itu adalah fungsi yang membuat suatu makhluk hidup bisa berpikir, berpengetahuan ya. Untuk manusia itu tingkatannya paling tinggi dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya, dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Fungsi kognitif itu tidak hanya memori, tetapi juga atensi, kemudian bahasa, visual spasial, dan fungsi eksekutif. Jadi fungsi kognitif yang lain sebenarnya mempengaruhi, saling berhubungan satu sama lain dengan fungsi ingatan. Jadi kita tidak bisa mengingat kalau atensi kita tidak terjaga, sehingga kita bisa konsentrasi atau kita bisa lebih memperhatikan ingatan kita. Memori juga tidak bisa berjalan dengan baik kalau kita tidak mengerti bahasa yang digunakan dan seterusnya. Jadi fungsi kognitif yang lain sangat mempengaruhi ingatan atau memori itu. Definisi memori apa? Definisi memori adalah proses pengambilan, penyimpanan, dan pemunculan kembali informasi atau pengalaman yang telah tertanam sesaat atau dalam jangka waktu yang lama. Memori itu dibagi atas berdasarkan tersimpannya informasi, itu memori jangka pendek, memori jangka panjang. Ini biasanya memori jangka pendek dan memori jangka panjang biasanya sudah tersimpan ya di dalam otak kita. Ada juga memori yang cepat yaitu intermediate memory, biasanya itu jarang tersimpan ya, bisa tersimpan bisa tidak. Memori jangka pendek. Apa yang disebut dengan memori jangka pendek? Memori ini memiliki durasi yang singkat dan kapasitas yang terbatas, yaitu mengingat dan merecall informasi baru yang diterima dalam jangka pendek dalam hitungan beberapa menit hingga beberapa hari. Ya, jadi misalnya kita mengingat apa-apa yang sudah dikerjakan kita pada pagi hari ini, ya, itu adalah memori anterograd. Sedangkan memori retrograd adalah hal-hal yang lalu, yang baru berlalu yang kita ingat. Ya, misalnya kita baru bayar listrik nih. Kita ingat bahwa kita sudah bayar listrik gitu ya. Jadi kalau ada yang nagih lagi mungkin kita bisa bilang kita sudah bayar gitu ya.
Jadi itulah memori jangka pendek. Kalau memori jangka panjang dibedakan berdasarkan prosesnya, yaitu kalau memori deklaratif, yaitu memori yang menyiratkan kesadaran dan kemampuan untuk melaporkan secara eksplisit sesuatu berdasarkan fakta atau peristiwa ya, termasuk di dalamnya memori episodik, yaitu recall pengalaman pribadi yang spesifik ditandai dengan waktu dan tempat. Misalnya saya ingat tuh waktu malam saya berbincang-bincang dengan teman saya, atau tempat, misalnya tahun lalu saya piknik ke Bali, misalnya seperti itu ya. Dan memori semantik, yaitu recall yang terkait dengan pengetahuan umum, nama, fakta, atau konsep. Ya, pengetahuan umum misalnya nama ibu kota Perancis, gitu, Paris misalnya ya, fakta misalnya, air jatuh ke tanah, itu misalnya ya, nggak air jatuh ke atas gitu, enggak ya. Kemudian konsep, misalnya konsep tentang apa namanya, konsep-konsep misalnya tentang kalau misalnya telur nanti akan pecah menjadi ayam, ayam akan bertambah besar dan seperti itu ya, konsep-konsep metamorfosa atau konsep-konsep yang lain ya. Kalau memori non deklaratif yaitu memori implisit prosedural, yaitu recall yang didapat antara lain dari habit ya, misalnya kebiasaan kita nih bangun tidur pagi kebiasaannya apa ya, itu mungkin tidak dipelajari secara sadar gitu, tapi itu akan menjadi habit dan kebiasaan dan terus diingat. Jadi kalau misalnya kita pagi-pagi nih biasanya kita lipat selimut dulu, apa namanya, buka jendela dulu baru kita mandi, itu akan menjadi habit kita ya, karena itu misalnya pada anak-anak itu bagus tuh dibiasakan habit yang baik supaya nanti terbawa sampai dewasa gitu habit itu ya, sehingga menjadi sesuatu ingatan yang selalu dilakukan ya dan tidak terasa berat juga ya. Priming yaitu recall yang akurat berdasarkan potongan informasi parsial atau informasi yang disajikan sebelumnya tanpa individu menyadarinya. Jadi misalnya ada sesuatu input memori yang masuk, kemudian kalau misalnya diingatkan kembali bahwa kita telah diberikan input tentang suatu angka atau suatu kata, maka kita dengan sendirinya akan mengeluarkan memori yang baru saja kata itu. Ini mungkin nanti kalau bisa dilatih ini ya, priming misalnya nanti mungkin Pak Yudi saya kemarin sudah lihat itu, jadi kalau misalnya ada kata-kata atau angka bisa di-recall kembali dengan cara bagaimana ya supaya bisa lebih mudah diingat, mungkin ada teknik-tekniknya tersendiri ya, tapi priming maksudnya recall kata-kata atau angka informasi yang disajikan sebelumnya tanpa individu menyadarinya ya. Kalau pembelajaran prosedural adalah recall yang didapat secara prosedural yang berulang-ulang ya. Misalnya kita belajar main biola ya, kemudian kita belajar tindakan operasi, itu kita belajar secara prosedural urut-urutan pekerjaan ya. Pada orang-orang dengan yang gangguan memori berat, itu bisa kita lakukan pembelajaran prosedural ya, latihan, misalnya orang yang dengan CP atau apa, sehingga dia bisa mengingat latihan-latihan, perlu mengerti lebih jauh latihan-latihan itu tujuannya apa gitu. Ini contoh memori dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa penting ya? Kita aktivitas bekerja ada rapat, bawa map untuk rapat. Ingat kita tempat menaruh map waktu rapat. Itu memori jangka pendek ya. Kita taruh di mana ya kemarin mapnya? Kita ambil. Kemudian kita naik mobil ya. Itu ada memori jangka panjang non deklaratif prosedural. Kita menyupir mobil, kita sudah melakukan itu tanpa perlu sudah di-recall sendiri tanpa kita perlu memikirkan lebih dalam ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita ditelepon, loh kok tahu-tahu udah ada di parkiran ya. Jadi memori untuk melakukan prosedural ini kadang-kadang kita bisa tidak disadari juga keluarnya ya. Kemudian tujuan lokasinya, kita sudah sampai di rumah sakit A, itu memori episodik ya. Kemudian mengingat apa yang terjadi selama perjalanan, misalnya di perjalanan kita ketemu mobil FedEx yang ngerem mendadak, itu akan kita ingat gitu ya. Kemudian ingat juga misalnya, oh nanti di kantor saya mau Zoom meeting ya, sudah didaftarkan tadi. Kita ingat juga bahwa kita telah melakukan pendaftaran untuk Zoom meeting itu. Gitu. Lanjut ya. Kemudian bagaimana memproses memori? Memori itu merupakan sistem yang terbentuk dari subsistem yang berkaitan
Subsidi ini membentuk tahap-tahapan memori ya, dimulai dari atensi, jadi kita perlu perhatian, kemudian decoding ya, diregistrasi, kemudian disimpan atau di storage atau di retention ya. Kemudian bila diperlukan kita panggil kembali atau retrieval atau recall dan bisa direproduksi ingatan itu ya. Pada setiap tahapan terdapat substrak neuroanatomi yang terlibat dan saling mempengaruhi kemampuan seseorang. Ini kita lihat ya proses dalam memori ya. Jadi atensi itu penting ya. Dan kita registrasi di dalam otak, kemudian kita simpan dan kita bisa panggil kembali ya. Atensi itu dipengaruhi oleh stimulus ya. Kita tentu akan lebih memperhatikan, lebih ingat hal-hal yang menarik buat kita ya, yang lebih wah, yang lebih apa ya, lebih biar gitu ya, istilahnya gitu ya. Dan dipengaruhi oleh emosi atau mood ya. Kalau kita emosinya tidak baik ya, atau misalnya kita lagi depresi, ada segala macam, kita akan susah untuk melakukan atensi ya. Misalnya ada istilah pseudodemensia ya, orang yang stres, orang yang depresi, dia akan susah untuk menerima info-info baru karena pengaruh dari atensi ini juga ya. Kemudian dari pendengaran ya, kita bisa dari pendengaran mempengaruhi kita ya, kalau kita pendengaran kurang baik atau visual kita kurang baik atau kita kurang bisa terganggu somata sensoriknya juga akan mempengaruhi kita menerima atensi ya. Kemudian penyimpanan ini kita disimpan di memori jangka pendek ya. Memori jangka pendek itu kita biasanya simpan di dalam hipokampus dan kadang-kadang belum sampai ke neurokorteks ya. Kalau memori jangka panjang biasanya sudah disimpan dalam neurokorteks, dia mempunyai kapasitas yang banyak, kapasitas yang panjang dan bisa disimpan dalam jangka lama ya. Ini adalah neuroanatomi memori ya. Neuroanatomi memori ini sangat kompleks ya. Itu kita biasanya sebut dengan limbic system atau misalnya jarasnya kita sebut dengan Papez circuit ya. Struktur yang berpengaruh penting dalam memori itu adalah area di temporal ya. Temporal memang areanya memori ya. Temporal media ini ya. Di situ ada organ yang disebut dengan hipokampus, ini pusatnya ya. Kemudian parahipokampus ya. Kemudian ada korteks etorinal ya. Mungkin di gambar yang lain akan lebih jelas terlihat ya. Di sini kurang begitu terlihat korteks etorinal ya. Kemudian di encephalon ya yang mengelilingi ventrikel 3 yang terdiri dari corpus mammillaris. Di sini ada enggak? Nah, ini corpus mammillaris ya. Kemudian nukleus anterior dari dan dorsomedial dari talamus dan jaras punggungnya. Kemudian ada juga nukleus pada basal forebrain ya. Forebrain ini batang otak, dia juga mempengaruhi awareness kita saat kita menerima memori ya. Jadi kalau kita tidak mungkin menerima memori atau mengingat kalau kita lagi ngantuk misalnya, tentu memori yang kita dapat saat kita mengantuk itu sangat terbatas gitu. Lanjut. Ini lebih jelas ya, gambarnya di sini ada ini ada hipokampus ya, yang putar begini ya, sampai ke sini dia dihubungkan dengan fornix, dia berhubungan dengan talamus anterior dan dorsomedial, kemudian dia berhubungan juga dengan mamillary bodies ya. Kemudian dia korteks sensorik juga adalah etorinal cortex ya. Dari etorinal cortex inilah seluruh memori dari neokorteks sampai ke sini untuk kemudian disebarkan kepada hipokampus. Ya. Kemudian kita lihat juga kalau boleh kita lihat di sini gambaran ini adalah ini amigdala ya. Amigdala ini adalah untuk mengatur emosi ya. Ternyata dia kedudukannya berdekatan dengan hipokampus dan memang ada jaras-jarasnya. Jadi memang kalau kita peristiwa termasuk yang bisa diingat dalam memori kita tidak bisa dilupakan termasuk peristiwa sedih dan peristiwa gembira ya. Kayak lagu tuh ya. Memori kau menggugah luka lama. Jadi bisa itu ya. Memori itu yang dipengaruhi emosi. Jadi luka-luka, memori yang baik, memori yang jelek bisa tersimpan ya. Memori yang baik juga bisa tersimpan. Nah, kita mau bagaimana yang nyimpan ya? Kita ada fungsi kognitif yang lain yaitu misalnya judgment ya, di mana di situ kita bisa berpikir kalau di judgment itu
kita mau berpikir positif atau berpikir negatif. Kalau berpikir positif ya kita pikiran-pikiran negatif atau memori-memori yang negatif kita singkirkan aja, kita buang. Kita bisa ngatur juga dari judgment ya. Jadi jangan khawatir memori lama akan terus-terus ya, apalagi kalau udah ditumpuk kebahagiaan yang lain mungkin luka lama bisa tertimbun ya. Begitu ya. Oke. Nah, ini jarasnya yang kita lihat tadi ya, ini mungkin lebih jelas dari neokorteks selalu masuk ke dalam entorhinal cortex ya. Jadi input sensorik yang masuk dia masuk ke dalam entorhinal cortex kemudian disampaikan ke hipotalamus ya. Hipotalamus ini nanti akan ke mammillary bodies dari talamus, kemudian ke anterior nucleus dari talamus, ke sigmoid cortex, presbugulum, dan balik lagi ke entorhinal dan dimasukkan lagi ke cortex ya untuk disimpan neokorteks dan bisa diambil kembali sewaktu-waktu. Ya. Mungkin lebih jelasnya di ini kayaknya kurang begitu jelas. Ini hanya menggambarkan betapa kompleksnya ya otak itu seperti komputer ya. Jadi ada apa namanya? Ada penyimpanan data yang cukup besar gitu ya, ada data yang bisa disimpan, ada yang bisa di-delete ya, bisa juga datanya juga penuh ya, sehingga informasi nggak bisa masuk, bisa juga seperti itu ya. Ini kita lihat betapa kompleksnya otak kita yang melebihi kecanggihan dari suatu komputer ya. Ini mohon maaf saya belum bisa terjemahkan karena saya rasa ini kok ya apa namanya memang beginilah seperti ini ya. Jadi memori proses, misalnya proses memori itu ada informasi baru ya, dia akan masuk dalam diregistrasi dan masuk ke memori pendek ya, memori jangka pendek immediate ya, immediate lebih pendek lagi dari memori jangka pendek ya. Nah ini kadang-kadang kalau hal ini nggak perlu karena dia cuma disimpan sebentar, dia bisa dihilang, di reject atau bisa juga ditempatkan kalau suatu waktu terulang kembali ya. Makanya kalau orang yang suka kehel, bikin kesel, bisa diingat terus ya karena kadang-kadang jadi disimpan gitu akhirnya ya. Nah, immediate term memory ini bisa disimpan, diregistrasi lagi di memori jangka pendek ya. Tadi kalau immediate term memory yang pendek itu letaknya di prefrontal cortex dan dorsomedial nucleus thalamus. Kalau recent memory disimpannya di hippocampus di lobus temporal. Ini juga begitu, recent memory ini kalau memang memang sering diingat atau sering muncul, dia bisa dianggap penting, dia bisa disimpan ke memori yang lebih permanen, yaitu di memori jangka panjang ya. Di memori tempat penyimpanan memori jangka panjang ini kapasitasnya sangat besar ya, sehingga kita mudah menyimpan di sini ya. Sedangkan kalau di sini kapasitas kecil sehingga bisa hilang, bisa loss ya. Dan tidak muncul kembali sebagai memori ya. Di sini memori jangka panjang itu ada di seluruh cerebral ya, terutama di lobus temporal ya. Makanya kalau orang kebentur di daerah temporal hati-hati ya, nanti jadi pelupa ya katanya begitu ya. Nah ini juga ada penyakit-penyakitnya ya. Kalau misalnya yang gangguan memori jangka pendek ini sering misalnya kalau pada kasus trauma bisa ya gangguan nutrisi atau vaskuler ya. Kalau yang di hipokampus ini seringnya karena penyakit Alzheimer atau juga bisa karena stroke ya, vascular disease ya. Kalau ini biasanya kelainannya lebih luas lagi karena dia bukan hanya kena hipokampus yang ada di lobus temporal, tapi dia mengenai seluruh neokorteks ya. Jadi penyakit-penyakit yang dipus misalnya trauma yang berat atau penyakit Alzheimer yang berat ya. Ini kita bisa lihat lebih jelas lagi ya. Kalau ada korteks somatosensorik yang masuk yang primer ya, yang merah ini ya, baik dari visual, jadi ingatan kita bisa dari somatosensorik, bisa dari visual, bisa juga dari auditory ya. Visual juga termasuk tulisan atau gambar, selain gambar ya, bisa juga tulisan ya. Kita masuk ke dalam korteks sensorik ya. Di korteks sensorik ini bisa saja dia tidak diasosiasikan, maksudnya tidak dihubungkan ya. Jadi dia langsung masuk, kemudian dia masuk ke dalam korteks entorhinal dan disebarkan ke dalam hipokampus, kemudian dia disimpan kembali ke dalam korteks neokorteks ya, korteks termasuk korteks sensorik. Kalau perlu dia bisa dipanggil kembali. Nah, daya ingat itu kalau seandainya kita hanya berupa ingatan yang biasa itu akan lebih mudah lupa ya. Lain kalau dia diingat dengan korteks
asosiasi ya, kita biasanya lebih ingat dengan cara mengasosiasikannya. Contohnya misalnya dulu kita suka belajar kedokteran ya, kalau apa sih bedanya abduksi sama aduksi? Gimana supaya ngingatnya gampang? Kita asosiasikan kalau aduksi itu mendekat ya, dekat. Aduksi dekat. Jadi kita lebih mudah mengingatnya. Kalau abduksi berarti jauh gitu ya. Atau misalnya hal-hal yang lain yang kita asosiasikan, kita lebih mudah mengingatnya. Gitu. Ini ya kalau Alzheimer nih gangguannya di sini ya, sehingga memori yang baru yang masuk tidak bisa. Kemudian juga dia akhirnya akan susah untuk mengingat memori-memori yang lama ya kalau pada stadium yang lanjut. Gangguan memori apa sih yang bisa terjadi pada gangguan memori? Gangguan memori secara klinis kita sebut dengan amnesia ya. Biasanya amnesia itu hanya terbatas pada gangguan memori murni ya, sementara fungsi intelektual global yang lainnya masih dalam batas normal. Tetapi ada juga akhirnya disertai dengan gangguan-gangguan yang lain ya, seperti pada Alzheimer juga awalnya gangguan memori, tapi selanjutnya bisa terjadi gangguan hal yang lain ya. Ini jenis-jenisnya ya, kalau memori episodik karena dia banyak diproses di sistem limbik, itu dia sulit mengingat pengalaman pribadi dan kejadian spesifik yang berhubungan dengan waktu dan tempat ya. Kalau semantik dia lupa proses dan sebagainya ya, proses nama sesuatu yang dipelajari ya, itu di neokorteks di temporal ya. Kalau prosedural itu keterampilan motorik, priming itu di ganglia basal dan korteks cerebri ya kelainannya. Gangguan memori itu bisa terjadi ya, tapi dengan bertambahnya neuroscience kita juga tahu bahwa saraf itu bisa ada plastisitas ya, sehingga kalau ada gangguan memori kita bisa melakukan intervensi. Karena itu gangguan memori sebaiknya dideteksi lebih dini ya, supaya kita bisa ketahui dan kita bisa mengobati lebih baik ya. Dan sebelum terjadi kelainan juga memori ini bisa dirangsang ya. Seperti anak-anak yang dengan CP dia dirangsang otaknya pada awal golden period usianya, tentu hasilnya untuk memori dan sebagainya lebih baik daripada yang tidak dilakukan tindakan atau assessment ya. Pemberian gangguan memori itu bisa dilakukan dengan penilaian gangguan memori antegrad atau retrograd yang episodik ya. Instrumen yang digunakan itu anterograd verbal atau auditorik ya. Ini sebenarnya nanti mungkin ada oleh pembicara kedua. Jadi misalnya ada kata-kata atau angka-angka yang disusun berurutan, nah apakah yang diingat gitu ya. Ini anterograd nonverbal atau visual, ini juga sama, ini mengingat wajah ya. Wajah-wajah berapa, gimana kita bisa mengingatnya ya. Ada gangguan tidak dengan memori, bagaimana bisa menajamkannya nanti mungkin akan dibicarakan oleh pembicara kedua ya. Kemudian ini retrograd amnesi, kita juga bisa lihat peristiwa-peristiwa sebelumnya, kita bisa nilai ya. Yang kita sering lakukan adalah penilaian gangguan pada tahapan memori ya. Jadi ini pada tahapan memori, jadi bukan hanya memori antegrad, retrograd yang diperiksa, tapi di tahapan memori yang lengkap. Jadi atensi, encoding, mencakup storage, retrieval dan recall ya. Yang sering kita kerjakan adalah mini mental state examination ya. Tapi sekarang kita banyak melengkapi dengan Mukaina ya, karena pada MMSE untuk atensi dan urut-urutan pekerjaan ya, memori eksekutif kurang tergambar dalam MMSE. Kemudian ini ada pemeriksaan yang lain, penilaian gangguan memori semantik dan memori episodik, dan penilaian gangguan memori deklaratif dan memori non-deklaratif. Pemeriksaan ini tentu saja diperiksa pada pasien-pasien yang kita ingin tahu gangguan memori secara spesifik, apa yang terganggu, supaya bisa melakukan upaya rehabilitasi medik pada pasien. Ini sini ya, ini MMSE ya. Ini katanya sekarang sudah berbayar ya, jadi harus hati-hati katanya kalau mengerjakan pemeriksaan, mungkin ada royalti yang harus kita berikan pada orang, mungkin nanti bisa ditanyakan apakah memang benar demikian ya, karena saya juga baru dapat informasi itu ya. Sebelumnya sih kita bebas-bebas aja pakai ini ya. Ini lihat di Montreal Cognitive Assessment yang baru, itu fungsi eksekutif tergambar dengan jelas ya, urut-urutan pekerjaan ya. Kita tahu bahwa sekarang banyak juga gangguan pada memori eksekutif, artinya memori untuk melakukan kegiatan ya. Misalnya kenapa pasien Alzheimer jadi lupa cara memakai baju, bagaimana gitu ya. Dia lupa karena memori eksekutif urut-urutan pekerjaannya terganggu ya. Ini yang beda mungkin dari yang mini mental state, ini ada ini ya,
visual spasial atau eksekutif, kita suruh ngurut dari A1, B2, C3. Nah, bisa nggak dia melakukan seperti itu ya? Terus ini juga visual spasial dengan ada clockwise-nya ya, yang tidak ada pada MMSE. Jadi ini sebenarnya lebih melengkapi ya. Nah, ini modifikasi dari Indonesia ya. Ini Indonesia. Nah, kemudian ini yang terakhir ini adalah cara-cara screening yang ringkas untuk gangguan memori yang bisa kita pakai bersama mungkin ya. Mungkin ini bisa dijawab dalam hati aja, apakah ada gangguan memori di kita ya? Apakah kita sulit membuat keputusan? Boleh jawab dalam hati. Apakah kita tidak punya hobi atau kegiatan yang sebelumnya kita minati? Misalnya merajut, menjahit, berkebun, memasak kue, membaca buku, bermain catur, alat musik, nyanyi, dan sebagainya. Apa kita suka mengulang-ulang pertanyaan, cerita, atau pertanyaan yang sama? Ada nggak begitu ya? Dulu ibu saya sukanya bilang anu. Anu itu anu, semua yang lupa dia ganti dengan kata anu ya. Ada nggak kita begitu ya? Yang 4, kesulitan belajar menggunakan perkakas atau peralatan seperti TV, radio, komputer, microwave, remote control, kompor, setrika, blender. Nih, saya kayaknya udah mulai nih gangguan menggunakan perkakas atau peralatan ya, lupa gitu. Gimana ini caranya ya? Kemudian apakah kita lupa bulan atau tahun saat pemeriksaan? Kemudian apakah kita kesulitan mengatur keuangan, misalnya listrik dan sebagainya? Apakah kita kesulitan mengingat janji-janji? Apakah kita mempunyai gangguan memori dan proses berpikir secara terus-menerus? Misalnya lupa meletakkan kacamata, kunci, lupa meletakkan barang yang tidak sesuai pada tempatnya. Jika skor Anda 0 sampai 1 berarti normal ya. Tapi kalau lebih dari 2, mungkin sudah ada mulai gangguan kognisi, perlu pemeriksaan kognisi lebih lanjut. Demikian mungkin sedikit dari saya tentang memori ya. Memori itu penting dan sangat berguna bagi kehidupan ya. Semoga kita selanjutnya bisa tetap selalu ingat apa-apa yang harus kita diingat dan tidak lupa dan tidak kena penyakit apapun juga dengan cara mungkin memiliki cara hidup yang baik dan menghindarkan dari faktor risiko yang bisa menyebabkan gangguan memori. Mungkin itu saja, Bu Yulia. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Dr. Yulia. Oke, terima kasih Dr. Tari. Waduh, rumit ya ternyata mengingat itu, tidak sederhana. Jadi kita harus bersyukur sebetulnya sampai saat ini kita masih bisa mengingat berbagai hal. Sebelum peserta bertanya, boleh ya saya bertanya duluan ya Dr. Tari? Boleh, itu tadi ya. Yang digambarkan itu otak semua ya? Iya. Jadi hati nggak? Jadi nggak ada di hati ya? Kalau di hati mungkin kan kita ada istilah juga brain, mind, and behavior ya. Tadi kita tahu letak mammillary bodies tadi di situ amigdala itu yang mempengaruhi emosi ikat dengan memori ya. Jadi mungkin hati atau emosi orang itu dekat dengan memori gitu. Jadi terpengaruh juga gitu ya. Jadi kalau misalnya jawabnya hati, bolehlah dikasih betul Bu Yulia. Tapi maksudnya hati dalam kata arti emosi gitu ya. Emosi ya. Jadi dengan emosi itu barangkali ingatan kalau ada emosi juga ingatan bisa teringat kembali barangkali begitu ya maksudnya. Iya betul. Oke. Baik. Terima kasih. Nanti kalau saya semua bertanya, peserta nggak kebagian pertanyaan nanti. Kita tunda dulu pertanyaan-pertanyaannya, kita masuk ke materi